Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menyebutkan akan bahayanya utang yang dibawa mati karena dia tidak bisa hilang meskipun punya pahala yang besar. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau saya mati di jalan Allah berjihad, mati syahid, apakah semua dosa saya diampuni?" Kata Nabi SAW, "Na'am, wa anta sabirun muhtasibun mukbilun ghairu mudbir." Betul, semua dosamu akan diampuni selama kamu bersabar, selalu maju dan tidak mundur. Karena perang itu kalau sudah ketemu musuh, mundur dosa besar. Mundur karena takut mati, itu dosa besar. Nabi SAW pernah menyebutkan ada 7 dosa yang membinasakan. As-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya syirik, sihir, makan harta anak yatim, riba, dan yang kelima adalah at-tawalli yaumaz zahfi, mundur ketika perang. Jadi kalau muslim sudah ketemu musuhnya, wajib maju, mundur dosa besar. Makanya kata Rasulullah SAW, semua dosamu akan diampuni selama kamu terus maju bersabar mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian beliau mengatakan illat dain, kecuali utang. Fa inna Jibril alaihi salatu wassalam qala lidzalika, baru saja Jibril membisikkan hal ini kepadaku. Jadi pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dosamu akan diampuni kalau kamu terus maju bersabar dalam perang. Kemudian telat beberapa saat Jibril membisikkan kecuali utang wahai Muhammad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kecuali utang. Baru saja Jibril membisikkan kepadaku. Berarti sunnah itu apa, Pak? Sunnah itu apa? Wahyu. Sunnah itu wahyu. Bisikan dari Jibril, bukan karangan dari Nabi SAW. Ada seorang ulama namanya Abul Aliyah. Beliau pernah mengatakan, Inna Jibril alaihi salatu wassalam nazala bis sunnah kama nazala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Jibril alaihi salatu wassalam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dengan membawa sunnah sebagaimana beliau turun ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Quran. Karena itulah sunnah dengan Al-Quran statusnya sama atau berbeda? Sama. Dua-duanya adalah wahyu. Makanya untuk mengamalkan sunnah, orang tidak perlu nunggu Al-Quran. Kalau kamu mau mengamalkan hadis ini, lihat dulu dalam Al-Quran ada atau tidak. Kalau ada, silahkan amalkan. Kalau enggak ada, enggak boleh diamalkan. Boleh enggak prinsip kayak gini? Ini prinsip ingkar sunnah. Ini prinsip ingkar as-sunnah. Terus yang benar gimana? Sunnah itu diamalkan tanpa nunggu Al-Quran. Karena kewajiban untuk taat kepada beliau sifatnya independen. Tidak harus menunggu adanya dalil dari Al-Quran. Kalau sunnah diamalkan harus nunggu Al-Quran, maka nggak butuh sunnah. Langsung saja amalkan Al-Quran. Karena sunnah itu wahyu. Dan diantara dalilnya ini, Nabi SAW mengatakan, baru saja Jibril membisikkan kepadaku, utang salah satu diantara sebab dosa seorang yang mati syahid tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau tidak bisa hapus karena punya pahala syahid. Karena itulah ada sebagian ulama mengatakan, ini pernah dikatakan oleh As-Sun'ani, sebesar amal hamba, sebesar apapun amal hamba yang dia bawa sampai mati, tidak akan pernah menghilangkan hak sesama orang lain yang kita bawa mati. Ada orang yang membawa amal syahid, itu tidak bisa menghilangkan hak utang yang kita bawa mati. Menunjukkan bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hak sesama hamba. Makanya hak itu kan ada 3 ya. Hak itu ada 3. Yang pertama ada hak Allah. Kedua ada hak pribadi. Dan yang ketiga hak sesama makhluk. Untuk yang pertama hak Allah, ini Allah mudah untuk mengampuni. Yang kedua ada hak pribadi.
Ini jika orang yang mohon ampun akan diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, ada hak yang tidak akan pernah Allah biarkan, dan itu hak sesama makhluk. Makanya ketika ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap sesama muslim dan belum selesai sampai kiamat, meskipun kita melupakannya, namun kita perlu ingat Allah selalu menghitungnya dan tidak akan pernah melupakannya. Ahsahullahu wa nasu. Allah menghitungnya meskipun manusia melupakannya. Bapak Ibu bisa hitung kira-kira berapa kali kita pernah berbuat dolim ketika masih SMA. Ya, kita sering membuli kawan kita ya. Kalau ada kawan kita yang sedang dibuli, kita bahagia enggak? Bahagia enggak? Rasanya seneng banget. Apalagi kalau kita menjadi tukang pembuli yang selalu menang. Wah, paling dominan di kelas. Setiap kali ngomong, menyudutkan kawannya, diketawakan sama yang lain. Wah, itu bangganya luar biasa. Pernah kayak gitu, Pak? Pernah ya? Coba, itu menyakiti hati orang lain enggak? Tradisi bullying, membuli kawan, membuli teman, bisa jadi membanggakan, membahagiakan. Kita merasa senang kalau ada orang yang kecelakaan. Ada kawan kita misalnya kepleset jatuh. Apa yang kita lakukan? Ketawa. Orang kena musibah diketawain. Kepleset jatuh sakit. Mungkin bisa jadi sakit fisiknya ditambah sakit hatinya. Gara-gara yang lain menertawakan dia. Dan mungkin bagi kita, itu kan biasa Pak. Dulu waktu itu kan masih kecil, masih SMA. SMA sudah balik belum? Kalau sudah balik, jadi dosa. Cuman kita melupakannya. Dan Allah selalu menghitungnya. Kita melupakannya, namun Allah Subhanahu wa taala selalu menghitungnya. Makanya sebuah prestasi yang luar biasa ketika ada seorang muslim yang dia sampai mati tidak membuat kezaliman kepada orang lain. Dan itu jarang, karena kita menzalimi orang lain itu jadi tradisi. Membuli orang lain ya, menggunjing orang lain, itu kan tradisi kita. Itu kan bawaan nenek moyang, Mbak. Ya jangan ditiru kan gitu ya. Ajaran nenek moyang yang enggak baik jangan ditiru.